Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Masana Nugraha, NIM A710170070. Eh, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari keamanan jaringan nomor 1. Itu ada analisis resiko keamanan. Kita lanjut aja. Cloud computing atau biasa disebut komputasi awan menyajikan model baru untuk layanan teknologi informasi yang melibatkan jaringan secara keseluruhan untuk melayani permintaan akses bersama yang terukur secara dinamis dan elastis serta memanfaatkan sumber daya virtual. Cloud computing memiliki potensi untuk memperbaiki cara bisnis serta menawarkan kecepatan akses, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisien biaya. Meskipun cloud computing memberikan manfaat yang menarik dan hemat biaya serta memberikan berbagai pilihan penyimpanan data di bagian teknologi informasi untuk melakukan ekspansi, tetapi memberikan resiko dan peluang baru untuk mengeksploitasi bidang keamanan. Standar kebijakan dan kontrol dibutuhkan untuk membantu manajemen dalam melindungi dan melakukan pengamanan data pada sistem. Kemudian ada serangan-serangan yang pernah terjadi pada cloud database. Dari yang saya cari itu ada 2. Yang pertama denial of service attack atau biasa disebut DOS. Yang kedua ada ransomware. Ya, jadi DOS merupakan serangan yang paling mudah dipasang dan yang paling merusak. Namun seiring berjalannya waktu, serangan tersebut telah dapat diatasi dengan efisien. Dari beberapa penyedia cloud sudah mengatasi infrastruktur cloud guna mencegah ataupun mengurangi serangan ini. Namun beberapa solusi belum dapat mendeteksi secara sempurna semua kemungkinan serangan yang telah terjadi. Tujuan dari serangan ini adalah mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan oleh server. Server melayani permintaan penggunaan selama 24 jam. Namun apabila terkena serangan ini, pengguna tidak bisa menikmati layanan server. Pada kasus di bidang keamanan, tidak ada solusi yang sempurna. Akhirnya biasanya bermuara pada kompromi yang ditentukan oleh administrator sistem. Serangan ini adalah serangan favorit para attacker atau hacker untuk melumpuhkan layanan dari sebuah host yang terhubung ke internet sementara. Hampir setiap situs besar menjadikan korban serangan ini. Ya, jadi dari DOS ini ada kasus pada tahun 2016, itu pada pukul 7.10, UTC menyebabkan sejumlah layanan online besar menjadi lambat, bahkan tidak dapat diakses sama sekali, atau bisa dikatakan down. Serangan ini terbilang cukup fatal karena server DNS digunakan oleh banyak nama besar seperti GitHub, Twitter, dan Spotify, dan masih banyak lainnya. Serangan ini merupakan serangan paket data yang menyerang ke server, membuat server semakin lambat. Bahkan jika terlalu besar mengakibatkan server tumbang. Menurut laporan ARS, teknika serangan ini terjadi 2 kali, namun pihak DIN dapat mengatasi masalah tersebut. Ya, itu tadi penjabaran tentang DOS. Terus yang kedua ada ransomware. Ransomware merupakan jenis malware yang dapat menyandra sistem, paling sering dengan mengekspresi atau mencuri data, dan melakukan pemerasan. Serangan ransomware yang diamati menargetkan kerentanan pada database. Peneliti keamanan menyebut serangan ini sebagai ransack dan memperkirakan lebih dari 4.000 database terkena dampak dalam 2 minggu pertama. Jadi bisa dikatakan ransomware ini yang paling sangat berbahaya. Kemudian lanjut ada resiko cloud computing. Itu yang pertama service level. Service level artinya kemungkinan service performance yang kurang konsisten dari provider. Inkonsistensi cloud provider ini meliputi data protection dan data recovery.
Yang kedua privasi, yang berarti adanya resiko data user akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga compliance, yang mengacu pada resiko adanya penyimpanan level compliance dari provider terhadap regulasi yang diterapkan oleh user. Yang keempat, data ownership mengacu pada resiko kehilangan kepemilikan data begitu data disimpan dalam cloud. Yang kelima ada data mobility yang mengacu pada kemungkinan share data antara cloud server dan cara memperoleh kembali data jika suatu saat user melakukan proses terminasi terhadap layanan cloud computing. Adapun juga resiko-resiko cloud computing itu ada privileged user access, yang kedua ada regulatory compliance, yang ketiga data location, yang keempat data segregation, yang kelima recovery, yang keenam investigative support, yang keenam long term. Jadi ya kurang lebih hampir sama lah yang saya sampaikan yang pertama sama yang kedua contoh-contohnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.